Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para sedulur kabeh di channel Mbah Sasmito. Banyak orang tidak sadar mereka sudah rajin ibadah, sudah tirakat, sudah berusaha siang malam, namun rejeki tetap terasa sempit. Uang cepat habis, usaha sulit berkembang, bahkan sering muncul masalah tak terduga. Menurut pitutur leluhur Jawa, khusus bagi weton wage, ada benda-benda tertentu yang jika disimpan di dalam rumah dapat menutup aliran rejeki, mengundang energi berat, dan membuat keberuntungan perlahan menjauh. Malam ini, Mbah Sasmito akan membukakan rahasianya. Simak sampai akhir, karena bisa jadi salah satu benda itu ada di rumah panjenengan saat ini. Weton wage dalam perhitungan Jawa bukanlah weton sembarangan. Ia dikenal memiliki getaran batin yang halus, dalam, dan penuh pertimbangan. Orang yang lahir pada weton ini umumnya tidak gegabah dalam bertindak. Lebih banyak diam, mengamati, lalu bertindak saat waktunya dirasa tepat. Namun di balik ketenangannya, weton wage menyimpan satu keunikan besar, yakni sangat peka terhadap energi sekitar, terutama energi yang ada di dalam rumah. Apa yang orang lain anggap biasa, bagi weton wage bisa menjadi beban batin yang perlahan menggerogoti keberuntungan. Dalam pitutur leluhur Jawa disebutkan bahwa rejeki bagi weton wage bukan hanya soal usaha lahir, melainkan juga tentang keselarasan antara jiwa, ruang, dan benda. Jika ruang tempat tinggal penuh dengan energi berat, maka aura alami penarik rejeki milik weton wage akan tertutup. Inilah sebabnya banyak pemilik weton wage yang sebenarnya rajin bekerja, jujur dalam usaha, dan tidak pernah putus berdoa, namun tetap merasa rezekinya seperti tersumbat. Uang datang, tetapi cepat pergi. Kesempatan muncul, namun selalu gagal di tengah jalan. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena energi rumah tidak sejalan dengan karakter batin weton wage. Orang wage membutuhkan rumah yang memberi rasa tentram, bukan hanya bersih secara fisik, tetapi juga ringan secara energi. Rumah adalah tempat pulang jiwa, dan bagi weton wage, rumah adalah pusat penguatan rejeki. Jika di dalam rumah terdapat benda-benda yang rusak, kotor, atau menyimpan kenangan buruk, maka getaran itu akan terus beresonansi dengan batin pemiliknya. Tanpa disadari, pikiran menjadi mudah bimbang, langkah menjadi ragu, dan keputusan penting sering meleset. Leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa weton wage akan makmur bila hidupnya tertata, dan akan seret rezekinya bila dikelilingi oleh kekacauan energi. Karena itulah, sebelum berbicara tentang usaha, jimat, atau tirakat, orang wage dianjurkan terlebih dahulu membersihkan rumah dan isinya. Sebab ketika ruang telah selaras, maka rejeki akan datang tanpa perlu dipanggil, dan keberuntungan akan menetap tanpa dipaksa. Setiap benda menyimpan jejak energi dari masa lalu, terutama benda yang pernah sering digunakan, lalu dibiarkan rusak dan terlupakan di dalam rumah. Bagi pemilik weton wage, benda-benda seperti ini memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dibandingkan weton lainnya. Barang rusak melambangkan sesuatu yang tidak selesai. Ia menyimpan getaran kegagalan, penundaan, dan keterhentian. Ketika benda tersebut terus disimpan, energinya akan menyebar perlahan ke seluruh ruang rumah, menempel pada batin penghuninya. Coba panjenengan perhatikan, apakah di rumah masih ada jam dinding yang mati?
kursi patah yang dibiarkan di sudut ruangan, peralatan elektronik yang sudah lama tidak berfungsi, namun tetap disimpan dengan alasan sayang kalau dibuang. Menurut pitutur leluhur, jam mati adalah simbol waktu rejeki yang terhenti. Kursi patah melambangkan ketidakstabilan hidup. Barang rusak yang menumpuk adalah tanda bahwa pemilik rumah sedang memelihara energi masa lalu yang seharusnya sudah dilepaskan. Weton wage yang secara alami memiliki batin sensitif akan menyerap energi ini tanpa disadari. Akibatnya, muncul rasa malas yang tidak jelas sebabnya. Pikiran sering buntu saat mengambil keputusan, dan peluang rezeki yang datang terasa berat untuk dijalani. Lebih parah lagi, jika barang rusak tersebut berkaitan dengan aktivitas utama pencari nafkah, seperti alat kerja, kendaraan, atau perabot usaha. Maka kerusakan itu akan tercermin langsung pada alur rezeki pemiliknya. Leluhur Jawa mengajarkan satu laku sederhana namun sakral, yakni berani mengikhlaskan. Jika barang masih bisa diperbaiki, perbaikilah dengan niat baik. Namun jika sudah tidak berguna, keluarkan dari rumah dengan hati lapang. Sebelum membuangnya, ucapkan dalam hati niat untuk melepaskan energi lama, agar diganti dengan keberkahan yang baru. Bagi weton wage, setiap barang yang keluar dari rumah adalah ruang kosong bagi rejeki untuk masuk. Rumah yang ringan dari beban masa lalu akan menjadi magnet keberuntungan, dan rejeki pun akan mengalir tanpa hambatan. Dalam pandangan leluhur Jawa, benda tajam bukan sekadar alat, melainkan simbol daya potong, daya pisah, dan daya tegas. Pisau, golok, gunting, atau benda bermata tajam memiliki energi panas yang kuat, terutama jika disimpan tanpa aturan dan tanpa kesadaran batin. Bagi weton wage, energi panas ini bisa menjadi masalah besar. Weton wage dikenal berhati lembut, mudah menyerap getaran di sekitarnya, sehingga bila benda tajam diletakkan sembarangan di dalam rumah, energinya akan langsung mempengaruhi batin penghuninya. Pernahkah panjenengan merasa, rumah sebenarnya rapih, namun suasananya sering tegang tanpa sebab? Mudah muncul salah paham, perkataan kecil bisa menjadi pertengkaran, dan rezeki yang seharusnya lancar justru sering terpotong di tengah jalan. Menurut pitutur leluhur, itulah salah satu tanda bahwa energi benda tajam tidak berada di tempat yang semestinya. Pisau yang dibiarkan terbuka, golok yang digantung tanpa sarung, atau gunting yang tergeletak sembarangan, semuanya memancarkan simbol memotong. Bukan hanya memotong benda, tetapi juga memotong niat baik, memotong kesempatan, dan memotong rezeki. Dalam kepercayaan Jawa, menyimpan benda tajam di area depan rumah, dekat pintu, atau di kamar tidur sangat tidak dianjurkan bagi weton wage. Area tersebut adalah jalur keluar masuk energi rezeki dan ketenangan batin. Jika jalur itu dipenuhi energi tajam, maka yang masuk bukan keberkahan, melainkan ketegangan dan hambatan. Leluhur mengajarkan cara sederhana namun bermakna. Simpanlah benda tajam di tempat tertutup, dalam laci atau wadah khusus, dengan posisi rapih dan tidak saling berserakan. Jika memungkinkan, beri pembungkus atau sarung sebagai tanda bahwa energi tajam tersebut telah ditenangkan. Bagi weton wage, menata benda tajam bukan sekadar urusan kerapian, tetapi bagian dari laku menjaga aliran rezeki. Saat benda tajam berada pada tempatnya, rumah terasa lebih adem, hati menjadi lebih tenang, dan rezeki yang datang tidak lagi terpotong di tengah jalan. Tidak semua benda yang kita terima sebagai hadiah membawa kebaikan yang sama. Dalam pandangan leluhur Jawa, setiap benda menyimpan jejak hidup pemilik sebelumnya. Jejak itu bisa berupa doa, niat baik, namun bisa juga berupa beban, kesedihan, dan masalah yang belum selesai.
Bagi weton wage, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Weton wage dikenal memiliki batin terbuka, mudah menerima, namun justru karena itu mudah pula menyerap nasib orang lain tanpa disadari. Sering terjadi, setelah menerima suatu benda dari seseorang, hidup terasa berubah perlahan, bukan berubah menjadi lebih baik, melainkan menjadi lebih berat. Usaha yang sebelumnya lancar mulai tersendat, uang cepat habis, dan masalah kecil datang silih berganti. Menurut pitutur leluhur, benda yang berasal dari orang yang hidupnya penuh konflik, hutang menumpuk, atau sering diliputi niat buruk, dapat membawa energi hidup orang tersebut ke dalam rumah penerimanya. Bukan berarti orang itu berniat jahat, namun energi hidup yang belum selesai dapat menempel pada barang yang sering ia gunakan. Ketika benda itu berpindah tangan, energinya ikut berpindah. Bagi weton lain, pengaruhnya mungkin tidak terasa, namun bagi weton wage, dampaknya bisa langsung mengenai batin dan rezeki. Leluhur Jawa mengingatkan, jangan terlalu mudah menyimpan benda pemberian jika hati merasa tidak tenang sejak awal. Perasaan tidak nyaman itu bukan prasangka, melainkan bahasa batin yang sedang memberi tanda. Jika panjenengan merasa ragu terhadap suatu benda, cobalah pisahkan dari ruang utama rumah. Amati perubahan suasana dan rezeki selama beberapa waktu. Seringkali, ketika benda tersebut dikeluarkan, hati terasa lebih lapang dan alur rezeki perlahan kembali mengalir. Jika memang harus dilepaskan, lepaskan dengan cara baik-baik, tidak perlu menyalahkan siapapun. Niatkan sebagai bentuk menjaga diri dan keluarga. Bagi weton wage, menjaga rezeki bukan hanya soal mencari, tetapi juga tentang memilih apa yang pantas tinggal di dalam rumah. Dalam tradisi Jawa, benda mistis bukanlah sesuatu yang tabu. Namun, leluhur selalu mengingatkan satu hal penting. Benda bertuah hanya membawa berkah jika disertai ilmu dan laku yang benar. Tanpa itu, benda tersebut justru berubah menjadi beban halus yang perlahan menggerogoti ketenangan dan rezeki. Bagi weton wage, peringatan ini tidak boleh dianggap remeh. Weton wage memiliki batin yang terbuka, mudah terhubung dengan alam rasa, namun juga mudah kelelahan secara energi jika berhadapan dengan getaran yang tidak dipahami. Banyak orang menyimpan batu bertuah, keris kecil, azimat, atau benda gaib lainnya dengan harapan rezeki lancar dan hidup lebih beruntung. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Hidup terasa berat, pikiran sering gelisah tanpa sebab, dan rezeki seperti mengalir tetapi tidak pernah menetap. Menurut pitutur leluhur, benda mistis memiliki sifat menuntut keseimbangan. Ia bukan alat pasif, melainkan sarana yang perlu dirawat secara batin. Jika disimpan tanpa pemahaman, energinya akan mencari penopang, dan yang menjadi penopang itu adalah pemilik rumah. Khusus bagi weton wage, energi semacam ini bisa membuat rezeki terasa bocor, usaha sulit berkembang, dan keputusan hidup sering terasa salah arah. Lebih berbahaya lagi jika benda mistis tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas, tidak diketahui asal-usulnya, tidak ada guru atau orang yang membimbing, namun langsung disimpan begitu saja di dalam rumah. Leluhur Jawa mengajarkan sikap eling lan waspada. Jika tidak memahami ilmu dan tanggung jawabnya, lebih baik tidak menyimpan benda mistis apapun. Rezeki sejati tidak datang dari benda, melainkan dari keselarasan batin, doa, dan laku hidup yang bersih. Jika panjenengan sudah terlanjur menyimpan benda semacam itu dan merasa hidup menjadi berat, cobalah untuk menaruhnya di luar ruang utama
atau mintalah bantuan orang yang paham untuk mengembalikannya dengan cara yang benar. Bagi weton wage, rumah yang bersih dari tuntutan energi gaib adalah rumah yang ringan, dan rumah yang ringan adalah pintu terbuka bagi rezeki yang berkah. Dalam pitutur leluhur Jawa, rumah bukan sekedar tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah adalah wadah energi hidup, tempat bertemunya niat, doa, dan rezeki. Jika rumah gelap, pengap, dan jarang disentuh cahaya, maka energi yang berdiam di dalamnya pun ikut meredup. Bagi pemilik weton wage, kondisi rumah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kelancaran rezeki. Weton wage membutuhkan ruang yang bernapas, ruang yang hidup, dan ruang yang memberi rasa lega di dada. Rumah yang terlalu tertutup, jendela jarang dibuka, udara lama tidak berganti, adalah tanda energi tidak bergerak. Energi yang tidak bergerak akan berubah menjadi berat, dan energi berat inilah yang membuat rezeki datang lalu pergi tanpa sempat menetap. Seringkali, orang tidak sadar bahwa sumber seretnya rezeki bukan pada usaha atau nasib, melainkan pada suasana rumah yang menekan batin. Bangun tidur terasa malas, pulang kerja ingin cepat keluar rumah, dan di dalam rumah hati justru tidak tenang. Menurut leluhur Jawa, itu adalah tanda bahwa rumah sedang sakit. Cahaya matahari pagi dipercaya sebagai pembawa berkah dan penetral energi berat. Ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah, ia membawa harapan, membangunkan semangat, dan membuka jalur rezeki yang tertutup. Begitu pula dengan udara segar. Udara adalah simbol nafas kehidupan. Jika udara di dalam rumah pengap dan menggenang, maka kehidupan penghuninya pun ikut terhambat. Leluhur mengajarkan laku sederhana namun penuh makna. Buka jendela setiap pagi, bersihkan sudut-sudut rumah yang jarang tersentuh, dan tata ulang ruang agar tidak penuh sesak. Bagi weton wage, menata rumah adalah bagian dari menata nasib. Ketika rumah terang dan lega, pikiran menjadi jernih, langkah hidup lebih mantap, dan rezeki pun datang tanpa harus dipaksa. Rumah yang hidup adalah rumah yang mengundang berkah, dan bagi weton wage, di sanalah rezeki sejati memilih untuk tinggal. Sedulur wage yang Mbah Sasmito hormati. Rezeki itu makhluk halus. Ia datang ke tempat yang ringan, bersih, dan ikhlas. Jika selama ini rezeki terasa seret, jangan hanya menyalahkan nasib. Periksa kembali rumah panjenengan. Singkirkan yang berat, rawat yang bermanfaat, dan niatkan rumah sebagai sumber keberkahan. Jika panjenengan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar ilmu leluhur ini terus lestari. Saya Mbah Sasmito, pamit. Salam rahayu, selamat lan kebak rejeki.